kami dari berbagai elemen masyarakat, BPF dan berbagai pihak datang untuk berdialog dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati dan semua pejabat yang ada ini. Yang tidak hadir ini John Bala dan Sifran Anggi tidak hadir. Ada urusan lain lah. Ya, mungkin itu juga mungkin ada orang lain senang kalau mereka tidak hadir gitu. Baik. Topik yang kita bicarakan sambung tadi yang satu sudah Bapak Asisten 3 itu tentang perdagangan orang di Kabupaten Sikap. Dari topik ini ada dua hal yang mau saya bicarakan, saya sampaikan. Yang pertama itu menyangkut 17 anak yang dieksploitasi di 4 pub di Momere. Dan yang kedua yang jauh lebih penting adalah kebijakan umum untuk menanggapi kasus-kasus itu di Kabupaten Sikap. Dan itu yang tadi diminta oleh Pak Bupati juga untuk berikan saran dan lain sebagainya. Oke. Menyangkut 17 anak yang dieksploitasi di 4 pub ini, tanggapan kami atau penilaian kami dari jaringan ini, proses hukum tidak berjalan semestinya. Itu satu. Yang kedua, pemerintahan daerah dalam arti Bupati dan DPR tidak terlalu serius berpihak kepada kasus ini. Ya, sampai dengan ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Itu pun lama prosesnya. Dan pasal yang dikenakan pada orang ini itu menyangkut perlindungan anak dan itu tenaga kerja. Gitu. Kasus yang jauh lebih penting yaitu perdagangan orang justru tidak. Baru setelah didesak oleh berbagai pihak, minggu lalu kita tahu bahwa ini juga pasal tentang perdagangan orang itu juga sudah masuk gitu, dalam penuntutan terhadap orang ini. Ya. Kasus ini terjadi di 4 pub, ya, dengan pemiliknya 3 orang. 1 ditetapkan sebagai tersangka, 2 yang lain dibiarkan begitu saja, bebas. Alasan yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah karena 4 anak yang ditempatkan di truk F itu, di shelter Monika, itu mereka melarikan diri. Ini omongan-omongan konyol dari polisi. Di Indonesia ini, kasus teroris, orang-orang teroris itu saja, mereka buru sampai di mana saja mereka dapat. Ini anak-anak kecil ini mereka tidak bisa dapat, itu keterlaluan. Dan anak-anak ini masih ada kontak dengan suster, dengan orang-orang lain di Momere. Tapi polisi kita di NTT ini tidak mampu mendapatkannya. Jadi ini bagian dari penghilangan informasi, penghilangan itu saksi untuk supaya kasus ini tidak diproses. Ini penilaian kami. Kalau sekiranya 4 anak ini didapat, ditemui, diwawancarai, maka semakin jelaslah kasus perdagangan orang itu. Karena ada jaringan yang membawa mereka keluar dari sini untuk menjadi aman, untuk supaya 2 yang lain ini tidak usah diperkarakan. Inilah problem. Gitu. Karena itu kami minta sikap politik dari Bapak Bupati dan juga DPR dan juga pihak sini supaya jelas. Ini ada satu kasus yang mulai serius. Gitu. Maka ini harus ditanggapi secara serius juga, karena orang-orang ini tidak beres. Gitu. Sekedar ini sebagai kesempatan yang istimewa untuk menyampaikan juga kepada Bupati tentang sejumlah hal yang tadi juga sudah disampaikan, tapi sebagai data juga bisa diketahui pada saat ini bahwa dari hasil survei Pak Terguber dengan kami sejumlah teman di Momere ini dalam hubungan dengan potensi human trafficking itu kalau saya baca data yang terkumpul itu hampir di sejumlah tempat itu ada orang yang tidak ada informasi sampai saat ini yang mereka ada di tempat perantauan. Lalu yang saya lihat paling besar itu di wilayah Bloro, Nita dan Lela itu angkanya sampai 25% orang yang tidak ada informasi tentang itu. Jadi tentang human trafficking ini di sini itu hemat saya sudah pada tingkat memprihatinkan karena kita tidak tahu informasi tentang apa mereka itu.
bagaimana keadaan mereka di sana atau mungkin juga sudah hilang. Dan hanya untuk memberitahu bahwa memang kita hidup biasa saja, tapi keadaan kita memang memprihatinkan. Orang bisa hilang saja dan keluarga tidak melaporkan kepada siapa saja. Untunglah ada survei ini, kita tahu bahwa ini keadaan memprihatinkan. Saya sangka hanya tambahan tentang data terkait dengan orang hilang di tidak ada informasi di wilayah ini untuk juga memberi tekanan bahwa ini masalah memang sangat perlu diperhatikan.